Harus dibuktikan. Perempuan harus berani beradu dengan laki-laki dalam politik. Harus beradu, siap berkompetisi. Iya. Karena bagaimana caranya mau tahu perempuan itu bisa atau tidak kalau tidak dikasih kesempatan. Makanya dikasih kesempatan dulu. Makanya harus kasih kesempatan. Kita lihat siapa yang menang antara perempuan atau laki-laki dalam politik. Tapi kan di Sulsel sudah terbukti bahwa akan ada bupati ya. Pernah ada bupati perempuan di Sulsel ya? Iya, pernah. Siapa sih kira-kira lawan terkuat Ibu Indira ini perempuan misalnya di Pilwali Makassar? Yang menurut kita? Iya. Pertama lawan terkuatnya sekiranya Ibu Fatma ke Makassar ya, bertahun di Makassar pasti Ibu Fatma. Iya. Tetapi kalau Ibu Fatma maju di pemilihan gubernur, mungkin Ibu Cicu, Ibu Rahmatika Dewi. Kenapa Anda katakan bahwa Cicu ini bisa jadi lawan terkuat Ibu Indira? Iya, lawan terkuat karena kenapa Ibu Rahmatika Dewi ini sudah dia punya pengalaman 15 tahun di parlemen, kemudian sebenarnya 4 periode ya sebenarnya, tapi di provinsi dia sudah 15 tahun, tapi di kota dia pernah punya pengalaman di legislatif yang cukup kuat, kemudian ketua partai, kemudian dia juga pernah maju ya 2018, jadi sudah paham bagaimana pola-pola pergerakan di lapangan. Andi Sri Wulandani, Kak Wulan, selamat datang di podcast Rakyat News. Wah, terima kasih ini Pak Direktur Lembaga Kerja. Ibu kali. Oh, Ibu ya. Direktur Lembaga Kerja Peneliti Publik. Iya. Masalahnya kalau kan selama ini kan laki-laki semua Kak. Jadi kebiasaan nih. Jadi ini perempuan lagi nih yang menarik. Nah, kan kemarin kan kita banyak disuguhkan bahwa banyak perempuan yang akan menghiasi pilkada serentak ini lah. Iya. Nah, menurut kita apa sih yang dimiliki perempuan ini maju bertarung di politik misalnya? Iya, jadi perempuan siapapun itu sebenarnya semuanya punya potensi. Jadi mau latar belakangnya dia politisi, mau latar belakangnya pengusaha, bahkan ibu rumah tangga, semua punya peluang menjadi anggota dewan, menjadi katakanlah wali kota atau wakil wali kota. Potensinya besar karena pertama perempuan itu orang bilang multitasking. Jadi perempuan itu punya banyak keahlian. Jadi perempuan itu bisa sambil membaca, sambil dia memasak, sambil menjaga anaknya. Dan perempuan itu biasanya paling punya jejaring yang bagus. Apalagi tuh yang yang baru tuh yang taklim itu. Ya betul sekali, saya baru mau bilang itu. Banyaknya ya. Ya, jadi perempuan itu ya majelis taklim, kelompok pengajian, arisan. Jadi perempuan itu potensinya semua, perempuan paling kuat berjejaring lah seperti itu. Dia punya komunitas banyak, nah itu potensinya. Apalagi peraturan KPU, undang-undang kita juga melindungi hak setiap warga negara, tidak diskriminatif ya, siapapun bisa berpolitik. Tanpa memandang gender ya? Iya, tanpa memandang gender. Mau pakai jalur perseorangan, mau pakai jalur partai politik, jadi semua terbuka lebar. Tapi kalau kan ada orang juga sampaikan, perempuan ini maju untuk apa? Iya. Banyak yang rendahkan lah, misalnya kan perempuan ini kan harusnya di rumah tangga saja, dan mesti maju di politik misalnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk bias gender. Jadi, kalau itu adalah anggapan yang bias. Jadi, itu adalah konstruk sebenarnya ya. Konstruk itu anggapan budaya yang diwariskan turun-temurun, tetapi belum tentu itu benar. Kan yang negatifnya perempuan maju di politik kan tinggi sekali, Kak. Ya, betul. Itu stigma sih sebenarnya. Karena jadi itu pandangan yang seksis sebenarnya. Pandangan yang seksis itu pandangan yang menganggap perempuan itu tidak layak dibanding laki-laki, karena dianggap perempuan itu misalnya kalau di politik mungkin dia lebih konsumtif, misalnya itu stigma sebenarnya ya. Dia lebih konsumtif, kemudian dia tidak, ada yang bilang itu cuma sekedar gaya. Padahal tidak seperti itu. Banyak perempuan yang punya modal sosial, modal finansial yang kuat untuk maju di politik. Apa yang Anda ingin sampaikan ketika ada laki-laki
atau ada calon misalnya laki-laki merendahkan perempuan? Saya ingin bilang, yang saya ingin sampaikan, sebelum merendahkan sebaiknya saling beradu dulu dengan perempuan itu. Harus dibuktikan, perempuan harus berani beradu dengan laki-laki dalam politik. Harus beradu, siap berkompetisi. Iya. Karena bagaimana caranya mau tahu perempuan itu bisa atau tidak kalau tidak dikasih kesempatan. Makanya dikasih kesempatan dulu. Makanya harus kasih kesempatan. Kita lihat siapa yang menang antara perempuan atau laki-laki dalam politik. Tapi kan di Sulsel sudah terbukti bahwa akan ada bupati ya. Pernah ada bupati perempuan di Sulsel ya? Iya, pernah. Jadi 2 periode Bu Indah itu adalah satu-satunya bupati kita perempuan ya. Di Sulawesi Selatan, Bu Indah Putri Indriani. Nah, kemudian kita masuk lagi di Pilwali Makassar, Kak. Ini kan peta kekuatan perempuan di Pilwali Makassar 2024 ini kan lumayan ramai, Kak. Iya. Menurut kita perempuan yang punya potensi ya, maju di Pilwali Makassar ini siapa-siapa, Kak? Kalau saya mau bilang begini, setiap perempuan yang mendaftar di partai politik ataupun yang diusung oleh partai politik ataupun melalui jalur perseorangan, semua punya potensi. Tetapi kan sekarang jalur perseorangan sudah tidak tertutup ya. Yeah. Kalau kita perlu memetakan setiap partai sih, setiap kader partai. Kalau kita mulai misalnya dari Nasdem, kita mulai dari Nasdem kan ada di situ selain Ibu Fatmawati Rusdi ada Ibu Rahmatika Dewi. Kemudian kita mulai juga lihat dari calon-calon atau bakal calon yang memasang baliho. Yang paling booming ini kan sekarang ada Ibu Indira Yusuf Ismail. Hampir semua sudut. Hampir. Lanjutkan kebaikan. Iya. Beliau. Kemudian kalau kita juga dari pantauan saya di berita, ada dari PKS, ada disebut Ibu Sri Rahmi dan Haji Maiti disebut 2 kader potensial PKS yang mewakili perempuan. Nah, mereka juga punya track record di politik yang cukup bagus. Ya, kemarin kan ada juga masuk sama Ibu Alia juga ya? Iya, betul, Bu Alia. Nah, di Demokrat juga ada kader unggulan perempuan, ada Ibu Alia Mustika Ilham. Iya. Alia Mustika Ilham ini adalah istri mantan wali kota Ilham Arif Sirajuddin. Nah, kemudian ada yang di PDIP yang... Oh iya, betul, ada juga PDIP. Ini ada Ibu Rizfayanti Muin yang dapilnya di Makassar Sulsel B. Iya. Itu DPT juga cukup besar di situ. Jadi kalau saya pemetaan potensi perempuan untuk Makassar ini, kita punya banyak figur, unggulan-unggulan partai. Yang kita sebenarnya berharap partisipasi dari semua perempuan ini ada ya ikut serta dalam Pilkada Makassar. Dan menarik ya, karena kalau kita bicara kekuatan perempuan juga, itu hampir seimbang dengan tokoh-tokoh perempuannya. Kita minum dulu, Kak. Ini, kita ngopi dulu. Iya, betul. Jadi, yang menariknya karena setiap partai punya kader unggulan. Dan jika ditanya kesiapan, saya lihat dari hasil pantauan saya, itu rata-rata mereka siap ketika diamanahkan oleh partai. Dan diberikan ruang. Diberikan ruang. Nah, kita bicara misalnya yang paling banyak umbul-umbulnya, yang banyak balihonya, Ibu Indira. Menurut kita apa sih yang dimiliki Ibu Indira ini? Iya, Ibu Indira Yusuf Ismail selain beliau adalah istri dari wali kota ya, Pak Dhani Pomanto. Beliau adalah ketua tim penggerak PKK Kota Makassar. Saya kira dengan dua modal ini cukup kemudian untuk membuat dia memiliki pengalaman ya. Jadi 2 periode ya, 2 kali berpengalaman. Turun ke masyarakat, turun ke lorong-lorong ya, saya kira. Kemudian itu adalah modal yang cukup membuat beliau percaya diri untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh suaminya atau Pak Wali Kota Pak Dhani Pomanto. Apakah pengaruh keluarga atau misalnya Pak Dhani misalnya, pengaruh Pak Dhani bisa ke istrinya kira-kira? Bisa. Saya kira kalau dalam setiap suksesi, variabel keluarga itu adalah variabel yang dominan. Jadi keluarga itu adalah support system yang paling real, mendukung seorang calon. Jadi kalau saya kira tidak akan mungkin, misalnya Pak Dhani Pomanto tidak mungkin tidak mendukung, pasti mendukung kalau saya. Hancur dia kalau tidak. Tidak juga seperti itu, maksud saya tidak. Maksudnya karena memang seperti itu. Justru dalam politik itu diharapkan keluarga itu bersatu, karena kapan tidak bersatu itu bisa
membuat perjalanan politik itu kandas. Kandas ya. Nah, tadi kan kita sebut juga misalnya Ibu Cicu. Iya. Apa sih kenapa sih Ibu Cicu masuk di radar kita punya potensi di Pilwali Makassar? Iya, pertama beliau adalah ketua partai. Oh iya, ketua partai. Ketua Partai Nasdem Kota Makassar. Dan mampu berhasil Betul. ketua DPR. Mempertahankan itu susah. Iya betul. Kita tahu sekarang di pemilu 2024 Nasdem merajai kursi 8 kursi dari 50 kursi yang ada. Nah, ini kan juga berkat ketua partainya yang intens turun mensupport semua para kader-kader dan calegnya. Kemudian yang ketiga juga beliau ini kan 3 kali ya berturut-turut unggul di dapilnya, suara tertinggi, hat-trick lah istilahnya. Hat-trick ya. Iya. Kemudian pernah jadi calon juga. Pernah juga bertarung di 2018. Nah ini semua adalah modal yang cukup kuat, bahkan sangat kuat untuk seorang Ibu Cicu. Iya Jadi, ya. ini kuat, beliau sangat kuat. Karena kepemimpinan dia pegang partai Gerindra itu, Nasdem. Keberhasilan Ibu Cicu pegang Nasdem itu terbukti, mampu mempertahankan suara. Dan itu seorang perempuan loh. Iya, iya, iya. Sangat sulit ya, artinya beliau seorang perempuan, kemudian ketua partai, anggota dewan, kemudian ibu dari anak-anak, saya kira ini luar biasa. Dan kemarin kan banyak beberapa isu bahwa Ibu Cicu ini tidak ingin maju di Pilwali, ingin di DPRD Sulsel karena kan katanya sudah kursi pimpinan ketua DPRD Sulsel. Iya betul. Tetapi kemarin juga kami dari konsultasi narasumber kami katanya kalau partai menginginkan suka tidak suka harus maju. Iya itu dia, karena kan setiap kader saya kira semua begitu. Apapun perintah partai harus ikut ya. Jadi kita tunggu kejutan lah kalau. Iya iya. Iya kan masih yang punya baliho ini kan hanya beberapa saja perempuan. Betul. Ya kan. Nah kemudian juga kan kemarin juga ada di center juga Ibu Alia. Menurut kita potensi Ibu Alia di Pilwali Makassar ini, andaikan dia ingin maju apa kekuatan Ibu Alia ini Kak menurut kita? Hampir mirip dengan Ibu Indira Yusuf ya. Beliau adalah pernah mendampingi wali kota pada saat itu Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Jadi saya kira itu juga adalah pengalaman yang cukup kuat. Kemudian yang kedua, beliau pernah menjabat anggota DPR RI di Sulsel 1, otomatis punya konstituen yang besar juga. Iya, iya. Karena Makassar kan adalah salah satu dapil untuk Sulsel 1. Di Demokrat juga beliau cukup punya ini ya, aslinya beliau bintang lah. Iya, iya. Iya betul ya. Demokrat. Saya kira tinggal bagaimana Demokrat sendiri. Iya, dan apalagi Pak Iyas di Makassar masih ngakar ya. Betul. Bisa juga, kita nggak bisa pungkiri ya kemana-mana. Kita juga lihat brandingnya Pak Iyas untuk gubernur ya. Ada mobil brandingnya jalan, balihonya. Jadi saling mengangkat. Mengangkat juga ya ketika jalan. Kemudian juga kan ada tadi kita Bu Sri Rahmi sama Bu Haji Meti. Iya, kalau Sri Rahmi apa sih menurut kita? Kekuatan apa sih yang dimiliki Sri Rahmi andaikan diberikan peluang di Pilwali? Konstituen saya kira. Karena beliau pernah menjabat anggota DPR RI di Sulsel 1, saya kira konstituen. Karena untuk Sulsel 1 kan salah satu dapilnya Kota Makassar, bagaimana. Dan Kota Makassar ini kan dia representasi, bisa dibilang semacam epicentrum. Jadi penyumbang terbanyak dari DPT Sulsel ya, penyumbang terbesar ya. Iya, betul. Karena DPT-nya 1.036.941, sedangkan DPT Sulsel kan 6 jutaan. 6 juta. Jadi otomatis orang siapa yang bisa menguasai Makassar punya peluang besar di gubernur. Dan DPR RI Sulsel 1 itu kan dapilnya Makassar ya. Iya, betul. Jadi itu korelasinya ya, itu hubungannya. Kenapa setiap anggota DPR RI Sulsel 1 kalau ya. Nah, perempuan luar biasa juga perempuan ya, PKB ya. Kemudian ada PKB juga, Deng Icau juga masuk dalam radarnya kami ya. Jadi Samsur Rijal juga yang baru-baru terpilih ya karena pernah menjabat wali kota, kemudian beliau juga ini terpilih DPR RI Sulsel 1. Iya. Hasil surveinya juga cukup terukur ya. Iya. Nah, kemudian ada tadi kan Ibu Haji Meti yang kemarin waktu caleg itu Kak, yang balihonya juga hampir
Iya, tersebar. Oh iya Hampir betul, Haji Meti. Iya, betul. menurut kita punya kemampuan juga kira-kira andaikan dia maju di Pilwali Makassar. Iya, sama. Jadi dia aja baru-baru terpilih anggota DPR RI Sulsel 1. Sebelumnya pernah di DPRD Provinsi, jadi sekali lagi konstituen. Apalagi beliau adalah pengusaha ya, jadi entrepreneur, pengusaha. eh, Pengusaha itu, kalau yang saya baca dia pantauan saya travel umroh. Iya. Nah itu pasti jaringannya luas. Jaringannya luas, pengalamannya. Jadi itu juga adalah kekuatan ya. Oh ya, kalau PKB juga ada Pak Asar Arsyad, Ketua PKB ya. Ketua Iya, iya. PKB DPW Sulsel, yang juga balihonya juga. Tapi kita tidak tahu arahnya ini kemana, pilih Iya, iya. tuh. Jadi kita ini Pilwali Makassar perempuan. Nah, kira-kira Kak, Ya, tapi kan yang nama-nama yang kita sebut tadi kan belum ada balihonya, Kak. Cuma Ibu Indira. iya, Cuma satu Ibu Indira mungkin perempuan yang ada iya. balihonya. Kira-kira apakah ada kejutan seperti apa ini perempuan maju di Pilwali atau seperti apa? Iya, sebenarnya kalau pengalaman pemilu legislatif kemarin, ada banyak anggota legislatif terpilih yang tidak pasang baliho, dan ada juga yang memasang baliho detik-detik terakhir. Seperti Bu Sri Rahmi sebenarnya, dari pantauan saya itu dia memasang baliho detik-detik terakhir. Kita tunggu jangan sampai kemudian ke depan ada kejutan dari para bakal calon kepala daerah perempuan. Iya, Mungkin iya. detik-detik terakhir dia pasang baliho. Berarti kan luar biasa juga perempuan ini ya Kak. Iya, luar biasa sekali. Potensi-potensi yang dimiliki dan ini juga akan memberikan pengaruh besar tentunya di Betul, Pilwali ya. betul sekali. Ini bisa memberikan pengaruh besar. Yang ditakutkan dalam 2 bulan terakhir ini ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan ini. Betul, iya. Jadi kita tidak bisa terburu-buru, apalagi pendaftaran pasangan calon kan baru 27 Agustus, masih beberapa bulan. Iya, masih beberapa Agustus ya Kak. 27 Nah, Agustus. andai kan misalnya Kak, Iya. kan yang menurut kita yang unggul ini yang kita realistis ya, yang unggul ini perempuan siapa-siapa saja yang sekarang. Iya, untuk sementara kalau untuk skala Pilkada Kota Yang Makassar, perempuannya Kak. untuk sementara ya baru satu memang Ibu Indira Yusuf Ismail yang sudah mendaftar di beberapa parpol, mungkin sudah sekitar 7 ya barangkali partai politik, itu baru Ibu Indira Yusuf Ismail. Ibu Fatmawati Rusdi disebut-sebut, tetapi baru-baru tadi saya lihat juga spanduknya sudah mengarah ke Sulsel kalau Ibu Fatma. Tapi ada tidak kira-kira kita ini ada perempuan ya? Iya. Siapa sih kira-kira lawan terkuat Ibu Indira ini perempuan misalnya di Pilwali Makassar? Yang menurut kita? Ya, pertama lawan terkuatnya sekiranya Ibu Fatma ke Makassar ya, bertahun di Makassar pasti Ibu Fatma. Iya. Tetapi kalau Ibu Fatma maju di pemilihan gubernur, mungkin Ibu Cicu, Ibu Rahmatika Dewi. Kenapa Anda katakan bahwa Cicu ini bisa jadi lawan terkuat Ibu Indira? Iya, lawan terkuat karena kenapa Ibu Rahmatika Dewi ini sudah dia punya pengalaman 15 tahun di parlemen, kemudian sebenarnya 4 periode ya sebenarnya, tapi di provinsi dia sudah 15 tahun, tapi di kota dia pernah punya pengalaman di legislatif yang cukup kuat, kemudian ketua partai, kemudian dia juga pernah maju ya 2018, jadi sudah paham bagaimana pola-pola pergerakan di lapangan. Berarti luar biasa juga kalau perempuan ya Kak. Betul. Dan mempengaruhinya seperti ini kan menarik. Nah, peta-petanya nanti kira-kira ini Kak, pandangan kita, prediksi kita siapa sih perempuan yang bisa lolos entah dia jadi calon wali kota atau wakil wali kota? Lolos? Iya ya, maksudnya lolos bertarung lah. Iya, jadi pertama yang lolos bertarung, kalau misalnya dari katakanlah dari Nasdem ada usungannya perempuan, Iya. dari PKS ada usungannya perempuan, kemudian Demokrat juga ada usungannya, saya kira itu potensi bisa lolos tergantung koalisinya juga. Iya, koalisinya. Karena kalau untuk 50 kursi di DPRD Makassar ini paling tidak 4 pasangan calon, karena kan harus minimal 10 kursi ya, 20%. 4 ya Kak? Nah. 4. Nah, kalau dari 4 paslon ini misalnya ada semua representasi perempuannya. Iya, itu yang menarik ya, bayangkan itu. Ini 4. Cukup menarik ya. Kalau dari 4 ini ada semua
Kecuali misalnya ada satu pasangan yang punya koalisi besar. Ya, berarti 3. Kemungkinan 3 saja 3. paslonnya. Ada koalisi besar, kemungkinan 3, dan mungkin prediksi saya cuma 2 paslon yang punya usungan perempuan. Satu mungkin laki-laki ya? Ataukah satu. Oh, tapi iya. Bu Indira Yusuf termasuk punya potensi yang besar masuk. Kalau menurut kita sekarang ya, Ibu Indira cocoknya di wakil atau wali kota? Ya, itu pertanyaan yang ini ya. Bu Indira ini sangat identik dengan Pak Wali Kota, sangat identik dengan Pak Dhani Pomanto. Kalau misalnya dia tidak mendapatkan sparring atau rival yang teman battle yang cukup kuat, mungkin dia potensi besar 01. Tapi kalau ada usungan lain perempuan, ya mungkin tergantung juga pasangan calonnya ya. Yeah. Kalau misalnya yang ditemani koalisi adalah orang yang sudah punya juga pengalaman yang kuat, itu bisa membawa Bu Indira menjadi 02. Tergantung pasangan, tergantung koalisi, dan tergantung juga teman battle-nya. Iya ya. Tapi kalau misalnya teman battle-nya ini lemah, ya mungkin dia jadi. Tapi kalau agak keras ya mungkin opsi di 02 ya Kak. Iya, kalau Bu Cicu maju, misalnya umpamanya dari Nasdem mengusung Ibu Rahmatika Dewi jadi calon wali kota, kita pastikan, kalau saya sih dari pantauan saya, Bu Cicu targetnya pasti wali kota. Dan kalau misalnya dari paslon lain misalnya battle dengan Bu Cicu, kemungkinannya mencari lawan yang sepadan dengan Bu Cicu, dan ini membuat Bu Indira harus 02. Iya. Ya, begitu. Dan menarik juga ini perempuan dibahas ya, karena jadi, memang harus punya kekuatan masing-masing ya. Tapi Nasdem sampai sejauh ini belum ya. Belum ada. Karena kan ada Nasdem juga kemarin, ada siapa ya, Rusdin Abdullah ya, yang digadang-gadang juga. Iya, belum ada Nasdem. Kita sebenarnya tunggu juga ini ke depan bagaimana, tapi harapan kita sebagai konsultan dan juga perempuan dan peneliti juga, apa harapan kita di Pilwali Makassar 2024 ini? Harapannya yang pertama, partisipasi perempuan dalam politik lebih tinggi ya harapannya. Yang kedua, ada banyak kontestan yang ikut ini pilkada. Saya sebenarnya berharap juga ada banyak perempuan ya, karena ini kan sejauh ini baru satu yang kelihatan. Iya. Makin banyak perempuan makin bagus, makin meriah sebenarnya. Supaya perempuan juga punya banyak bukan punya banyak pilihan sebenarnya, tapi punya banyak orang, punya banyak figur. Iya. Jadi woman support woman seperti itu. Jadi punya banyak opsi, punya banyak. Kemudian yang terakhir, jangan takut untuk maju, karena konstitusi negara kita juga melindungi hak perempuan untuk ikut dalam politik. Dan sebenarnya menarik, kita mau bahas soal peta perempuan di Pilgub ini, tapi ya mungkin sistem selanjutnya kita akan bahas detail ini. Siapa head to head-nya ini, kekuatannya seperti apa. Dan tentunya juga bahwa diskusi-diskusi politik juga kita harap bisa memberikan edukasi. Pada intinya bahwa setiap narasumber yang kami harap hadir itu memberikan edukasi bahwa ternyata ada perempuan-perempuan. Tapi kan sekarang perempuan ini belum muncul ya. Betul. Yang ditakutkan itu ketika akhir the last minute ini daftar semua perempuan muncul itu ya. Betul. Mendekati Agustus, saya kira mungkin itu kita akan dapatkan jawabannya mungkin bisa jadi di bulan Juli ya. Juli. Iya. Dan terima kasih banyak Kak atas waktunya. Dan kalau sudah rilis survei ya berkabarlah ke kami. Boleh. Nanti saya kabari lebih lanjut. Dan saya dengar survei kita ini sudah banyak juga di Sulsel untuk dijadikan referensi. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya sampaikan juga ketika ada caleg perempuan, cari konsultan perempuan ya, beliau juga bisa menjadi referensi kita. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak atas kehadirannya. Sahabat Kader News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.